Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibi Fernanda dengan NIM 2024 4064 05139. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 kelas 1D di Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Andes Jian Amori, Magister Pendidikan, yang bertujuan untuk menganalisis peran teknologi dalam pendidikan di era globalisasi. Untuk presentasi lebih lanjut, simak pembahasan berikut ini. Peran teknologi dalam pendidikan di era globalisasi. Ilmu pengetahuan semakin berkembang dari masa ke masa. Perkembangan ilmu pengetahuan ini mendukung untuk terciptanya teknologi-teknologi baru yang menandai adanya kemajuan zaman. Hingga kini, teknologi yang berkembang sudah memasuki tahap digital, termasuk di Indonesia. Setiap bidang sudah mulai memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaan, termasuk juga di bidang pendidikan. Teknologi merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, sudah selayaknya pendidikan sendiri yang memanfaatkan teknologi untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Teknologi merupakan hasil ciptaan manusia. Oleh karena itu, wajar bila memiliki kekurangan atau dampak negatif. Di dalam bidang pendidikan, selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Selanjutnya, peran teknologi dalam pendidikan. Di era globalisasi, teknologi telah menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga memperkaya metode pembelajaran dan interaksi antara pengajar dan siswa. Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai peran teknologi dalam pendidikannya. Yang pertama adalah akses informasi yang lebih luas. Maksudnya, siswa bisa mengakses informasi dengan mudah melalui internet. Tidak lagi terbatas pada buku teks ataupun perpustakaan fisik. Mereka bisa menjelajahi sumber daya digital, mengikuti kursus online, dan menggunakan berbagai platform pembelajaran untuk memperdalam pemahaman mereka tentang topik tertentu. Dan yang kedua, ada metode pengajaran yang fleksibel. Dengan alat seperti proyektor, komputer, dan perangkat lunak edukatif, guru dapat menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Penggunaan multimedia dalam pengajaran membantu siswa memahami konsep yang kompleks dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang berikutnya ada peningkatan interaksi dan kolaborasi. Teknologi mendukung komunikasi antara siswa dan guru melalui forum diskusi online, kelas virtual, dan aplikasi kolaboratif. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif yang penting. Yang keempat adalah kemudahan administrasi. Sistem manajemen pembelajaran berbasis teknologi memungkinkan guru untuk mengatur jadwal, membuat tugas, dan memberikan umpan balik yang lebih efisien. Hal ini juga mempermudah pemantauan kemajuan siswa serta pengelolaan data akademik. Dan yang kelima ada personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dengan menggunakan kecerdasan buatan AI dan analisis data. Sistem pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, membantu mereka belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir ada pengembangan keterampilan abad 21. Penggunaan teknologi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tapi juga mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang sangat dibutuhkan di dunia kerja global. Dampak teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Berkembangnya teknologi yang semakin canggih tentu diikuti dengan beberapa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dan negatif teknologi dalam pendidikan di Indonesia sangat signifikan, terutama dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya adalah analisis mengenai kedua aspek tersebut. Dampak positif. Yang pertama ada efisiensi pembelajaran. Maksudnya, teknologi memungkinkan proses pembelajaran yang lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta dapat diakses oleh banyak orang. Dan yang kedua ada peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan berbagai sumber belajar yang lebih kaya dan interaktif, kualitas pembelajaran dapat meningkat. Penggunaan multimedia seperti video, animasi, dan simulasi dapat memperjelas pemahaman siswa terhadap materi.
Dan yang ketiga, ada peningkatan aksesibilitas pendidikan. Teknologi mengurangi hambatan geografis dan ekonomi dalam pendidikan, memberikan kesempatan belajar pada siswa dari daerah terpencil ataupun kurang mampu. Dan yang keempat, adanya internet memudahkan seseorang berkomunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Benar, karena dengan adanya internet, seseorang juga bisa belajar atau menempuh pendidikan jarak jauh dengan mudah. Dan yang terakhir ada teknologi dapat meningkatkan pembelajaran. Kenapa begitu? Karena salah satu penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah sebagai media pembelajaran, seperti multimedia interaktif. Menurut Heinisch et al. 2002, multimedia interaktif adalah suatu media yang terdiri gambar, suara, dan bahan-bahan video yang disajikan di bawah kontrol komputer untuk peserta didik. Sehingga peserta didik tidak hanya melihat gambar dan mendengar suara, tetapi juga membuat respon aktif. Yang selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama, ada ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan di sini adalah penggunaan teknologi yang berlebihan, karena penggunaan teknologi yang berlebih dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi keterampilan sosial serta interaksi langsung antara siswa dan guru. Yang kedua, ada kesenjangan digital. Terdapat ketimpangan akses teknologi antara daerah maju dan daerah tertinggal yang mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Dan yang ketiga adalah resiko keamanan dan privasi. Maksudnya, penggunaan teknologi juga menghadirkan resiko terkait keamanan data pribadi siswa yang rentan terhadap penyalahgunaan. Contohnya pencurian identitas. Informasi pribadi yang bocor dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, membuka rekening bank palsu, atau mengambil alih akun online. Dan yang keempat ada teknologi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di dalam pembelajaran. Maksudnya di sini adalah tidak adanya kontrol guru dan penggunaan teknologi selama pembelajaran. Maka teknologi tersebut dapat menjadi bumerang bagi siswa. Dan yang terakhir, peserta didik yang belum mengenal komputer dan belum bisa mengoperasikannya, maka belajarnya akan terfokus pada cara pengoperasian komputer, bukan pada materi yang harusnya ia pelajari. Hal ini dapat menurunkan hasil belajarnya. Dan selanjutnya adalah tantangan implementasi teknologi dalam pendidikan. Tantangan implementasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia mencakup berbagai aspek yang harus diatasi agar teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang harus dihadapi. Yang pertama adalah kesenjangan sosial. Maksudnya, terdapat perbedaan signifikan dalam akses teknologi antara daerah perkotaan dan perdesaan. Banyak siswa di daerah terpencil tidak memiliki akses ke perangkat yang memadai atau koneksi internet, yang akan mengakibatkan kesenjangan dalam kesempatan belajar. Yang kedua, ada keterbatasan infrastruktur. Maksudnya di sini, banyak sekolah di Indonesia belum dilengkapi dengan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti komputer dan jaringan internet yang tidak stabil. Hal ini menyulitkan penerapan pendidikan berbasis teknologi secara merata. Dan yang selanjutnya adalah kurangnya keterampilan teknologi. Maksudnya di sini, baik guru maupun siswa seringkali tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan teknologi. Pelatihan yang tidak memadai menjadi hambatan utama dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam metode pengajaran. Yang selanjutnya adalah biaya implementasi. Investasi awal untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan guru bisa sangat tinggi. Sekolah-sekolah dengan anggaran terbatas seringkali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ini, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk menerapkan teknologi. Dan selanjutnya adalah keamanan dan privasi data. Penggunaan teknologi dalam pendidikan menimbulkan masalah terkait keamanan data siswa. Perlunya perlindungan terhadap informasi pribadi menjadi tantangan penting yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan. Dan selanjutnya adalah ketergantungan pada teknologi. Maksudnya ketergantungan di sini ada resiko bahwa siswa akan menjadi terlalu tergantung pada teknologi yang dapat mengurangi keterampilan sosial dan kemampuan belajar mandiri mereka. Penting untuk menemukan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan metode pembelajaran tradisional.
Dan yang terakhir adalah tekanan akademik. Dengan adanya pembelajaran berbasis teknologi dan tekanan lebih tinggi bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dan menunjukkan prestasi di lingkungan digital, yang dapat menjadi beban bagi beberapa siswa, terutama mereka yang introvert. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan, pendidikan di era globalisasi berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Siswa harus dibekali kompetensi yang memadai agar siswa eksis di era global yang kompetitif. Terdapat beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di era globalisasi, antara lain kualitas pendidikan, profesionalisme tenaga kependidikan, kebudayaan atau akulturasi, strategi pembelajaran, tantangan perbaikan manajemen, serta tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dalam dunia pendidikan adalah suatu sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Implementasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia adalah teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, alat administratif, dan sumber belajar. Dampak teknologi dalam pendidikan di Indonesia selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Dampak positifnya adalah lebih efisien dalam masalah waktu, biaya, logistik, dan masalah kelembagaan lainnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah teknologi dapat merubah kehidupan sosial. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya berharap informasi yang sudah saya berikan bermanfaat bagi teman-teman dan semoga bisa menambah wawasan baru untuk kita. Jika banyak kesalahan kepada Allah astagfirullah dan kepada teman-teman saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.